hidup, waktu terasa sempit. Tapi bagi sebagian orang, sempitnya waktu itu justru melahirkan semangat juang yang hebat. Mahasiswa ekstensi pendidikan sastra dan bahasa Indonesia membuktikan hal ini. Mereka meniti waktu, mengejar ilmu, dan membangun mimpi di tengah padatnya dunia kerja. Kita semua tahu, kuliah sambil kerja itu berat. Kadang, rasanya nggak ada waktu buat diri sendiri, dan rasa menyerah datang. Tapi percayalah, setiap tantangan yang kita hadapi justru bikin kita lebih kuat dan siap hadapi dunia nyata. Kuliah sambil kerja memang nggak mudah, tapi semua itu akan terbayar dengan ilmu dan pengalaman yang nggak bisa didapat hanya di kelas. Jangan takut mencoba, karena kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga keterampilan praktis yang berguna nanti. Dengan disiplin dan manajemen waktu, semua bisa dilewati. Jadi, terus semangat. Ini perjalanan penuh pembelajaran, dan setiap langkah kita membawa kita lebih dekat ke masa depan yang lebih baik. Kamu nggak sendirian. Waktu sering terasa sempit, tapi bagi sebagian orang, sempitnya waktu justru melahirkan semangat. 8 mahasiswa ekstensi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia membuktikan itu. Mereka meniti waktu, mengejar ilmu, dan membangun mimpi di tengah padatnya dunia kerja. Ini Sofiana, seorang mahasiswa sekaligus guru taman kanak-kanak yang setiap pagi ia hadir dengan senyum meski malam sebelumnya dihabiskan untuk mengerjakan tugas kuliah. Baginya, setiap tawa anak didik adalah sumber energi untuk terus melangkah. Ini Adnin, seorang mahasiswa juga guru sekolah dasar yang dikenal telaten dan disiplin. Ia percaya menjadi guru bukan sekedar pekerjaan, tapi cara menyalakan cahaya dalam diri orang lain. Ini Yana, seorang mahasiswa sekaligus guru yang menyukai sastra. Di sela padatnya kegiatan sekolah, ia menulis dan membaca, meyakini bahwa setiap kata bisa menumbuhkan semangat baru. Ini Nur Cynthia, seorang mahasiswa sekaligus guru ngaji yang sederhana dan penuh ketulusan. Di antara kesibukan kuliah dan urusan rumah, ia selalu menyempatkan diri untuk mengajar mengaji. Karena bagi dia, ilmu yang diajarkan dengan ikhlas adalah amal yang tak terputus. Ini Nadira, seorang mahasiswa sekaligus guru les calistung. Ia tidak hanya mengajarkan huruf dan angka, tapi juga menanamkan semangat belajar sejak dini. Bagi Nadira, mendidik adalah bentuk kasih yang nyata. Ini Amilatul, dipanggilnya Mila. Mila hidup di antara dua dunia, profesionalitas kantor dan tanggung jawab akademik. Tapi Mila percaya kesuksesan tidak datang dari kelonggaran waktu, tapi dari keteguhan untuk terus belajar. Ini Wintri, seorang mahasiswa juga perempuan kuat di antara bisingnya mesin pabrik. Waktu istirahatnya singkat, tapi semangatnya panjang. Wintri membuktikan mimpi bisa tumbuh di mana saja, bahkan di antara suara mesin yang tak pernah diam. Dan yang terakhir ada Nur Muhammad, satu-satunya mahasiswa laki-laki di antara 7 perempuan tangguh. Sebagai guru dan rekan kuliah, ia menjadi penyeimbang dan penyemangat di setiap langkah kelompok. Di tengah padatnya jadwal, mereka saling menjadi sandaran. Di antara lelah, mereka saling berbagi semangat. 8 sosok yang membuktikan belajar tidak mengenal batas usia, waktu, atau profesi. Waktu terus berjalan, tapi langkah mereka tak pernah berhenti.
Mereka meniti waktu dengan sabar, mengejar ilmu dengan tekad. Karena pendidikan bukan sekedar gelar, melainkan perjalanan hati tentang bagaimana seseorang terus bertumbuh, meski dunia di sekitarnya tak pernah berhenti bergerak. Teman-teman, kita wawancara ini. Sama aku minta dia. Aku mulai bertanya-tanya sedikit. Ya boleh. Menurut kakak atau pendapat kakak nih, bagaimana sih tentang untuk mahasiswa yang kuliah sambil kerja itu? Jadi sebenarnya di sini kan banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Ada yang kuliah dulu terus dia dapat kerja, ada yang dia emang udah kerja terus dia mau kuliah kan. Itu sebenarnya sangat bagus banget ya buat diri dia sendiri, terus buat dia juga masa depannya. Maksudnya kalau dia misalnya kayak kuliah dulu terus baru kerja, berarti kan dia punya pengalaman nantinya, terus kuliahnya juga bisa hasil keringat dia sendiri, dan itu lebih apa ya, kayak lebih menghargai aja sebenarnya. Ada kepuasan sendiri gitu ya? Iya. Jadi dia sebenarnya lebih menghargai waktu, terus dia menghargai segala usaha yang dia udah lakuin. Kan dia kerja kan, dia capek-capek kerja buat bayar kuliah. Tapi walaupun dia misalnya dia kerja sambil kuliah, tetap aja tujuan utama dia tuh harusnya tetap kuliah dulu yang diutamain. Karena kan sebenarnya kewajiban dia dua-duanya wajib ya, kuliah sama kerja. Tapi kalau emang dia pilihannya udah kuliah, kalau bisa sih harusnya yang diutama itu tetap kuliah dulu. Kira-kira apakah kuliah sambil kerja ini direkomendasikan untuk teman-teman yang lain? Menurut saya pribadi, kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah itu sebenarnya sangat direkomendasikan. Dan saya sebenarnya salut banget sama orang-orang yang memilih, apalagi mahasiswa yang memilih dia bisa kerja, bisa kuliah dengan baik. Berarti kan dia pribadinya tuh bisa memanage waktu dengan baik, bisa menghargai waktu. Gimana pendapat Ibu tentang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja? Menurut pendapat saya, mahasiswa yang kuliah sambil kerja itu keren sih, soalnya saya nggak bisa kayak gitu. Pertama, berarti dia bisa bagi waktu, ya kan, otomatis antara kuliahnya sama pekerjaannya kan harus sesuai, harus seimbang waktunya. Kalau enggak, ya bisa jadi sakit, bisa jadi stres, banyak lah ya dampak negatifnya. Kalau memang mahasiswa tersebut kuliah sambil bekerja, berarti dia udah tahu konsekuensinya dari kegiatan tadi, dua kegiatan itu yang dia ambil gitu. Otomatis berarti sudah ada persiapan dan segala macam, yang pasti jaga kesehatannya pertama, terus juga bagi waktunya tadi juga dipikirkan dengan baik tentu, keren lah pokoknya. Terus kira-kira ada kuliah sambil bekerja ini kira-kira ada rekomendasi nggak sih? Kalau emang orangnya bisa bagi waktu tadi boleh sih, cuman karena saya tidak bisa membagi waktu, kalau buat saya pribadi saya tidak merekomendasikan ini karena memang pastinya sulit ya, apalagi kalau waktunya tadi bentrok. Misalnya kan kadang di kerjaan ada jadwal yang misalnya dadakan lah, apalah, berarti kan harus ada salah satu yang korbankan kan. Nah itu pilihan lagi, balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau memang misalnya bisa dijalankan ya sok monggo, tapi saya sih tidak merekomendasikan itu, biar bisa fokus, jadi dua-duanya dapat maksimal harganya, baik perkuliahan maupun pekerjaan. Itu sih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya ingin murid-murid saya tumbuh menjadi seseorang yang berani dan mandiri. Karena itu saya juga harus menunjukkan keberanian saya dalam meraih mimpi saya sendiri. Kuliah sambil kerja itu memang tidak mudah, namun itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa sesuatu bisa diraih jika kita mau berusaha. Karena jalan meraih cita-cita itu tidak selalu mudah, namun selalu layak untuk diusahakan. Jadi guru plus sambil kuliah itu tantangannya lumayan, apalagi soal ngadepin anak-anak SMP yang karakternya tuh macam-macam banget ya. Ada yang aktif, ada yang cuek, ada juga yang susah fokus belajarnya. Nah kadang saya juga harus ekstra sabar banget dan muter otak biar mereka itu tetap semangat belajar. Dan di sisi lain saya juga harus bagi waktu buat kuliah saya, jadi capeknya tuh kadang kerasa banget. Tapi justru dari situ saya belajar banyak.
bagaimana cara saya mengatur kelas, sampai cara saya untuk memahami perasaan dari siswa. Walaupun kadang nggak gampang, tapi saya tetap menikmati prosesnya karena tiap hari itu selalu ada hal baru yang bikin saya berkembang. Aku Sentia, aku adalah seorang guru ngaji di TPA Kabupaten Haliso. Aku tuh seneng banget ya dan bahagia banget lihat anak-anak itu bisa membaca huruf hijaiyah, bisa menulis huruf hijaiyah, dan bahkan mereka tuh semangat banget ngajinya loh, walaupun dengan waktu yang sebentar, tetapi mereka itu mau dan bisa gitu untuk belajarnya gitu. Dan walaupun aku capek kerja dan tugas-tugas kuliah yang sangat banyak, tetapi aku bisa meluangkan waktunya untuk anak-anak TPA karena dengan melihat mereka itu sudah membuat aku bahagia. Mereka punya semangat karena cuma pasti ya kayak atau apa enggak nanya ini soalnya tuh harus nama dulu dikerjain tuh ini bacanya kayak gimana ya enggak, tapi dari situ aku belajar arti kesabaran. Rasanya kerja sambil kuliah itu capek, tapi menyenangkan. Kadang kita pulang kerja capek dan masih harus ngerjain tugas. Sering juga ketiduran di depan laptop karena ngerjain tugas dan besoknya masih besok kuliah. Karena kalau nggak kuliah sekarang, kapan lagi? Siswa ekstensi di saat kuliah dan bekerja itu berbarengan, kita harus punya tekad yang kuat karena kadang jadwal kuliah itu dan jadwal kerja bisa bentrok, dan saat mengerjakan tugas itu kita harus bisa menyempatkan waktu, karena saya itu terkadang ngerjain tugas itu di malam hari sampai begadang, tapi yang saya ingat itu tujuan saya. Jadi semua itu tetap terasa berharga karena saya yakin ilmu itu tidak akan kenal waktu. Maka jadi untuk mahasiswa ekstensi semua yang bekerja sambil berkuliah, tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Sebagai kelompok, kami tidak hanya belajar teori, kami juga belajar bagaimana caranya bekerja sama. Terkadang saya membantu mengerjakan tugas kelompok, dan juga kadang teman-teman membantu saya mengerjakan tugas individu. Dari hal itu semua banyak nilai-nilai keilmuan yang saya dapat. Ternyata jadi mahasiswa di tengah-tengah padat dunia kuliah itu tidaklah terlalu mudah. Banyak nilai-nilai keilmuan yang saya dapatkan, terutama karena saya tinggal di lingkungan pesantren. Saya jadi paham bagaimana cara kita memaknai hikmah itu seperti apa. Jadi hikmah itu tidak hanya bisa dilakukan di pesantren, tetapi kita juga bisa hikmat kepada teman-teman kita yang memang membutuhkan bantuan kita.